Halo semua, apa kabarmu hari ini? Perkenalkan, nama saya Agnes Savalome dengan NIM 2280190039. Saya dari Pendidikan Fisika Untirta tahun 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan perkembangan alat peraga perpindahan kalor. Yuk, mari simak videonya. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu perpindahan kalor? Nah, perpindahan kalor itu adalah suatu kalor atau yang kita sebut sebagai panas yang dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, kalian tahu nggak sih ada beberapa cara untuk kalor itu berpindah, yaitu 3 cara. Yang pertama yaitu cara konveksi atau aliran. Yang kedua yaitu konduksi atau hantaran. Yang ketiga yaitu radiasi atau pancaran. Yuk kita mulai aja dari jurnal yang pertama yang berjudul Pengembangan Alat Peraga Perpindahan Kalor Secara Radiasi untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep Siswa Penyandang Tunarungu SMPLB. Untuk kelebihannya diantaranya dapat digunakan oleh penyandang tunarungu. Yang kedua, alat layak dipakai untuk kegiatan praktikum. Yang ketiga, pemahaman siswa tunarungu mengenai perpindahan kalor menjadi lebih baik. Untuk kekurangannya diantaranya penampilan alat yang kurang menarik. Jurnal yang kedua berjudul Pengembangan Alat Peraga Submateri Perpindahan Kalor Secara Radiasi untuk Menunjang Pembelajaran Fisika. Untuk kelebihan dari jurnal ini adalah yang pertama, alat menunjang pembelajaran fisika. Yang kedua, alat layak ditinjau dari aspek validitas, kepraktisan, dan keefektifan. Untuk kekurangan dari alat ini adalah terdapat perbedaan hasil kalibrasi dan uji coba menggunakan alat peraga submateri perpindahan kalor secara radiasi memiliki perbedaan yang cukup besar. Jurnal yang ketiga berjudul Pengembangan Alat Peraga Perpindahan Kalor Secara Konduksi, Konveksi, dan Radiasi dalam satu set alat berbasis digital. Nah, untuk kelebihannya diantaranya alat berbeda dari yang lain, yaitu berbasis digital. Yang kedua, mempunyai ketelitian yang baik. Nah, untuk kekurangannya, yaitu penampilan alat yang kurang menarik dan alat memakan tempat yang cukup besar. Jurnal yang keempat berjudul Pengembangan Media Pembelajaran, Perpindahan Panas Radiasi dengan Variasi Beda Perlakuan Permukaan Spesimen Uji. Nah, untuk kelebihannya diantaranya menggunakan spesimen uji yang menarik. Yang kedua, sebagai media pembelajaran yang baik. Nah, untuk kekurangannya adalah variasi spesimen uji yang terbatas sehingga masih perlu mengembangkannya lagi. Selanjutnya, jurnal yang kelima yaitu jurnal yang terakhir yang berjudul Termoskop dan Pendingin Udara Sederhana Pengembangan Alat Peraga Fisika untuk Pembelajaran Fisika. Nah, untuk kelebihannya diantaranya layak digunakan sebagai bahan ajar. Yang kedua, penerapan secara nyata di kehidupan sehari-hari. Nah, untuk kekurangannya diantaranya penampilan yang kurang menarik dan tidak mempunyai nilai yang pasti. Selanjutnya adalah pengembangan alat, yang mana pengembangan alat ini sebenarnya sangat sederhana karena hanya membutuhkan sebuah kubus yang terbuat dari besi atau kayu yang dirancang dengan sisi depannya terbuka, lalu di sisi lainnya terdapat lubang. Di dalam kubus itu terdapat sebuah bunsen yang sebagai sumber panas. Lalu terdapat alat batang tembaga sebagai media kita untuk menempelkan sebuah lilin yang akan dimasukkan ke dalam lubang dengan keadaan yang ingin kita buktikan, yaitu secara konveksi, konduksi, dan radiasi. Kelebihan dari alat pengembangan ini adalah yang pertama, alat yang sederhana. Yang kedua, alat dapat mempraktikkan
3 cara perpindahan kalor sekaligus. Yang ketiga adalah dapat memperjelas pemahaman siswa mengenai perpindahan kalor. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa di like dan please stay at home.